Angin malam berhembus nikmat, berhembus malam sampailah subuh. Selamat datang para peserta diklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, anggota Komisi 7 DPR RI, Bapak Dr. Andes Haji Mukhtarudin beserta jajaran. Yang kami hormati, Kepala Balai Diklat Industri dan Pasar, Bapak Ali Komaini. Yang kami hormati, tim instruktur diklat beserta panitia penyelenggara diklat. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta diklat 3-in-1 Desain Grafis Muda Angkatan 15. Selamat pagi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Egita. Di sini saya akan memandu acara ini kurang lebih 30 menit ke depan. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik Bapak Ibu, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama laporan penyelenggara diklat, yang kedua sambutan sekaligus membuka acara diklat secara resmi, yang ketiga penyerahan tanda peserta, yang keempat sesi dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutupan. Acara yang pertama adalah laporan penyelenggara diklat yang akan dibacakan oleh Kepala Balai Diklat Industri dan Pasar. Kepada Bapak Ali Komaini dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua, salam. Yang saya hormati Bapak anggota DPR RI Komisi 7 Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bapak Mukhtarudin. Yang saya hormati tenaga ahli pusat maupun daerah timnya Pak Mukhtarudin. Yang saya hormati tim panitia, yang saya hormati instruktur dari BDI Denpasar,
dan yang saya hormati, yang saya kangenkan ibaratnya para peserta Diklat 3-in-1 desainer grafis angkatan 15. Terima kasih. Sebelum saya baca laporan, sedikit ada yel-yel Pak. Yel-yel Diklat 3-in-1, mungkin kalau ketua kelasnya bisa maju ke depan. Ketua kelasnya, tadi udah ditunjuk. Maju sini Mas. Biar semakin semangat. Mungkin sambil berdiri kali ya pesertanya. Berdiri yuk semua. Coba dikasih tahu dulu Mas yel-yelnya apa, tapi harus 4 kali ya. 4 kali. Ya sampai lebih dari 4 kali kamu. Jangan kurang juga dari 4 kali. Jadi kasih tahu dulu pertamanya yel-yelnya apa. Yel-yel Diklat 3-in-1. Ya, tadi kita sudah latihan yel-yelnya. Kalau saya bilang Diklat 3-in-1 maka akan dijawab kompeten siap bekerja. Oke, 4 kali ya. 4 kali. Kita mulai. Siap? Diklat 3-in-1 Berlatih kompeten siap bekerja. Diklat 3-in-1 latih kompeten siap bekerja. Diklat 3-in-1 latih kompeten siap bekerja. Satu lebih keras lagi. Diklat 3-in-1 terlatih kompeten siap bekerja. Tepuk tangan. Terima kasih ketua kelas, silakan duduk. Jadi harus 4 kali Pak, biar tambah semangat. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para peserta Diklat 3-in-1 atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Berkat beliau kita hari ini bisa berkumpul di Kota Manis Pak ya. Kota cantik. Oh, Kota cantik. Kota Manis yang di Pangkalan Bun, Manis. Kota cantik di Palangkaraya. Ternyata hari ini kota cantik ini terang Pak. Karena pakai baju kuning semua Pak. Jadi ada suatu makalah yang menggunakan baju kuning ini, saya lupa tuh makalahnya di mana. Yang menggunakan baju kuning ini ketampanan dan kecantikannya bertambah 4 kali lipat. Tepuk tangan. Jadi ternyata yang pakai baju kuning ini semakin semangat Pak. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti Diklat 3-in-1 desain grafis ini saya harap selalu semangat karena kegiatan ini berlangsung selama 7 hari ya kalau nggak salah ya. 7 hari Bapak Ibu manfaatkan waktunya, manfaatkan ilmunya, serapkan ilmunya. Karena kenapa kami mengadakan desain grafis ini, karena ini masa-masa pemilihan umum nanti akan dekat. Kalian yang ada di kota Palangkaraya ini harus bisa membuat ide-ide kreatifnya. Jadi ada kesempatan kalian untuk mulai bisa berwirausaha, ataupun nanti dari percetakan ataupun membutuhkan tenaga kerja, kalian sudah siap untuk bekerja di tempat-tempat percetakan. Jadi saya harap penggunaan desain grafis itu kan sebenarnya sepele ya. Kalian bisa bikin kartu nama, gimana cara menariknya kartu nama itu ataupun brosur-brosur. Apalagi kalau kalian punya usaha untuk industri kecil, kalian bisa manfaatkan ilmu-ilmunya yang selama 1 minggu ini ya. Jadi saya harap kalian semua Bapak Ibu bisa benar-benar bersungguh-sungguh untuk 1 minggu ke depan ini belajar, manfaatkan ilmunya. Karena kalau kalian Diklat sendiri biayanya cukup mahal. Ini kami semua bekerja sama dengan Komisi 7, Pak Mutarudin, semua ditanggung gratis, free. Kalian dapat goodie bag, starter kit, terus dapat baju, terakhir dapat uang saku Pak. Jadi udah dapat ilmu, terakhir kalian dapat uang saku. Jadi tepuk tangan dulu buat Pak Mutarudin. Jadi saya harap Bapak Ibu semua benar-benar memang melaksanakan Diklat ini untuk seminggu ke depan. Apalagi kalian ini masih anak-anak muda Pak. Jadi semangatnya harus semangat terus ya. Karena kalian terakhir ada uji kompetensinya. Jadi bukan hanya sekalian hanya Diklat, terus terakhir nggak ada uji kompetennya. Tapi saya harap nanti uji kompeten semuanya 100% bisa lulus ya. Amin ya, amin ya robbal alamin. Nanti karena sertifikasinya itu dari BNSP, sertifikat ini sangat susah untuk didapatkan. Jadi ada nilai plusnya sertifikat ini. Kalian kalau
nanti mengelamar kerja ataupun mau wirausaha, buka usaha sendiri tuh percetakan, tempel aja sertifikat itu. Orang-orang udah tahu nih bahwa ilmu kalian tuh memang nggak ecek-ecek lah, nggak sembarangan istilahnya. Berarti mereka kalian tuh memang udah dididik selama 1 minggu ini, jadi bermanfaat untuk semuanya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga diklatnya berjalan dengan lancar. Dipelajari semua ilmu-ilmunya, tanya instrukturnya, masih muda dari BD Denpasar langsung. Kalau yang kurang ngerti tanya langsung, gimana caranya Pak ini biar market pasarnya biar dapat, desainnya seperti apa. Kalian harus tanya terus, perdalam ilmunya. Jadi kalian tidak sia-sia seminggu ini itu diklat. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi om, salam. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya marilah kita dengarkan secara seksama sambutan anggota Komisi 7 DPR RI sekaligus membuka acara secara resmi. Baik, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Mukhtarudin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Semangat pagi. Nah, jadi kalau semangat pagi bawanya pagi ya. Nanti kalau apa kabar semuanya luar biasa, oke? Habis itu ditutup lagi dengan yel ya. Nah. Oke, kita mulai ya. Semangat pagi. Tambah satu lagi paginya 4 kali ya. Ya lagi. Semangat pagi. Ya, 4, jangan lupa 4. Ya. Terus kalau nanti apa kabar semuanya? Nah, kurang semangat. Apa kabar semuanya? Ya gitu dong. Jadi ini pagi-pagi jangan ngantuk gitu ya. Udah pagi-pagi harus berakhir dengan yel ya. Diklat 3 in 1. Terlatih, kompeten, siap kerja. Ya, terlatih, kompeten, siap kerja. Wah, luar biasa ya. Jadi ini ada maknanya semua itu ya. Nanti kita coba urai sedikit. Yang saya hormati Kepala Balai Diklat Industri Denpasar, Bali, yang sudah sekian kalinya datang ke bumi Kalimantan Tengah ini, ke Lamandau, ke Kutawaringin Barat, dan ini ke Palangkaraya ya. Selamat datang di kota cantik Palangkaraya bersama seluruh tim instruktur dari Balai Diklat Industri Denpasar. Selamat datang juga di kota cantik Palangkaraya ini. Saya hormati tentu yang saya banggakan ini tim saya yang selalu membackup saya kegiatan. Ada Ibu Chandra Dewi, Ansori, Bapak Fajri, ada Lalu dan tim yang lain selalu membackup kegiatan baik yang ada di Palangkaraya, kemudian hampir semua Kalimantan Tengah lah. Dan tentu yang saya hormati, saya banggakan nih adik-adik atau anak-anak peserta Diklat 3 in 1 ya. Desainer grafis muda. Desainer grafis muda yang dilaksanakan angkatan yang ke 15. Ya, jadi diklat ini kalau di Kalteng yang pertama kemarin di Lamandau, terus selama 100 peserta 2 angkatan, juga desain grafis. Kemudian yang kedua di Pangkalan Bun, Kalimantan Barat, desainer grafis juga sebanyak 50 ya, 150, 50 juga. Dan hari ini di Kota Palangkaraya sebanyak pesertanya 50 juga. Nanti ada lagi kegiatan Juli pertengahan, tapi bukan desainer grafis, tapi barista di Kuala Kapuas. Dan sebelumnya juga ada diklat di Pangkalan Bun juga ya, Pangkalan Bun dan Sampit ya,
juga sudah melaksanakan diklat 3-in-1, tapi untuk barista dan juga barista ya. Ya. Tentu yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas izinnya dan rahmatnya kita bisa melaksanakan kegiatan diklat 3-in-1 yang dilaksanakan pada hari ini, yang merupakan program kolaborasi kerjasama antara Kementerian Perindustrian yang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal BPSDMI dan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Industri dan Pasar bersama dengan program aspirasi dari kami Komisi 7 yang membidangi masalah industri. Ya. Jadi ini program kolaborasi atau kebersamaan antara pemerintah dengan DPR RI. Dan ini adalah program aspirasi yang saya alokasikan ke Kalimantan Tengah, yaitu di Palangkaraya pada hari ini. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perindustrian dan Balai Diklat Industri dan Pasar yang sudah mengalokasikan kegiatan ini ke yang kesekian kalinya di Kalimantan Tengah ini. Nah, diklat 3-in-1 desainer grafis muda ini adalah merupakan sebuah diklat yang dilakukan untuk dalam rangka memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Jadi ini lebih pada penguatan kemampuan keahlian dari sumber daya manusia agar mereka menjadi sumber daya manusia yang produktif. Ya. Makanya tadi ada semboyannya terlatih, kompeten dan siap kerja. Artinya orang-orang yang sudah terlatih dan punya kompetensi ya, dan siap memasuki dunia kerja dan juga siap bekerja secara mandiri. Jadi itulah maksud dan tujuan dari diklat ini. Artinya anak-anak semua, adik-adik semua akan dilatih selama kurang lebih 5 hari ya dengan diklatnya, dan 6 hari ke-6 adalah uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi Nasional Profesi BSNP ya. Jadi BNSP. Jadi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi yang ini suatu lembaga independen yang tidak bisa kita pengaruhi. Mereka kalau nggak lulus ya nggak lulus ya. Karena mengeluarkan sertifikat kompetensi itu nggak sembarangan, harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti orang dikasih sertifikat kompetensi ternyata nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu yang harus mereka jaga. Sama juga lah kalau seorang dokter itu kalau sudah lulus kuliah kan dia koas, kemudian ada uji kompetensi terakhir. Kalau dia lulus kompetensi, uji kompetensi, maka dia boleh nyuntik, boleh buka praktek. Kalau nggak bisa nyuntik orang, nggak bisa buka praktek. Walaupun dia sudah kuliah, lulus kedokteran, tapi nggak bisa berpraktek. Artinya adik-adik juga, walaupun nanti lulus diklatnya, kursusnya, dapat sertifikat kursus, tapi tidak dapat sertifikat kompetensi. Jadi nanti ada 2 sertifikat Pak ya, 2 sertifikat, 1 sertifikat kursusnya, diklat pelatihannya, 1 sertifikat kompetensinya. Jadi oleh karena itu saya berharap ini ada ini cuma 50 orang nih, banyak sekali yang pengen ngantri ya. Nah, makanya nanti kalau ada mohon lagi Pak nih ya, kalau ada lagi hampir semua daerah yang saya laksanakan animonya luar biasa Pak. Mereka ya luar biasa ya tadi ya. Dapat ilmu, dapat keterampilan, ya, dapat sertifikat kompetensi, dapat uang lagi. Coba kurang baik apa coba? Tepuk tangan untuk BDI dan Pasar. Nah. Kurang apa coba? Jadi kalau ini tidak dimanfaatkan, ya, tidak diikuti dengan baik, sayang. Ya. Kalian 50 orang yang terpilih sebagai peserta, ya, diikuti dengan baik selama 5 hari itu sampai uji kompetensi hari ke-6. Karena itu bukan untuk siapa-siapa, untuk adik-adik juga, untuk anak-anak juga. Karena terus terang ya ke depan ini ya hanya sumber daya manusia yang punya kompetensi ya, punya keunggulan kompetitif, komparatif, dan punya kompetensi yang bisa baik masuk di sektor kerja formal, informal maupun bisa bekerja secara mandiri. Oleh karena itu saya berharap diikuti dengan baik. Nah,
Ya, kemudian tentu seperti yang saya sampaikan tadi, ini dalam rangka meningkatkan kualitas kapasitas sumber daya manusia warga Kalimantan Tengah agar siap untuk memasuki ya, dunia kerja maupun bekerja. Nah terus terang ya, ini umur ada ini rata-rata mungkin ada yang masih di bawah 20 kan, masih ada yang di bawah 20, mungkin di bawah 25 rata-rata ya. Ya rata-rata mungkin di bawah 25 ya rata-rata ya. Artinya hari ini usia-usia yang sangat waktunya untuk mengisi keterampilan dan keilmuannya ya. Dan kita dalam ini memasuki yang disebut dengan bonus demografi. Kita ini sekarang memasuki tahapan bonus demografi yang puncaknya tahun 2030 nanti. Artinya bonus demografi itu usia produktif lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Banyak orang yang siap begawi ketimbang yang tidak bisa lagi begawi. Di bahasa daerah itu begawi itu bekerja. Orang yang mau kerja itu banyak, sementara yang sudah tidak mampu kerja sedikit. Dan terbanding terbalik dengan kelapangan pekerjaan yang semakin terbatas, baik sektor pegawai, apalagi pegawai negeri, ya, pegawai swasta. Sekarang coba ribuan orang, mungkin ratusan ribu orang yang ngantri mau masuk dunia kerja. Lapangan kerja dicari 2.000, yang daftar 100.000, yang daftar 60.000, 50.000, dicari 2.000. Jadi kompetisinya kan coba bayangkan. Jadi oleh karena itu tentu hanya sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas, yang punya kemampuan ilmu pengetahuan, punya keterampilan, ya, itulah yang bisa memenangkan sebuah kompetisi dalam dunia kerja, termasuk juga dalam rangka mengisi kerja. Nah, terbatasnya lapangan kerja ini, ya, karena bonus demografi kita puncaknya 2030, ya. Kalau hari ini umurnya 25, tambah berarti tinggal 5 tahun, 6 tahun ke depan, itu adik-adik itu sudah kompetisinya semakin ketat. Itu puncaknya bonus demografi kita. Dan bonus demografi ini kalau tidak dikelola dengan baik, maka menjadi bencana, jadi masalah nasional, jadi masalah besar. Karena akan banyak pengangguran. Tetapi kalau dia dikelola dengan baik, ya, kemudian SDM-nya berkualitas, ya, punya kemampuan ilmu pengetahuan, punya juga kemampuan keterampilan, dan punya aspek mentalnya yang mau untuk melakukan sebuah aktivitas produktif, dia akan tidak tergusur oleh keadaan itu. Nah oleh karena itu tentu ya, inilah menjadi pekerjaan dari kami ya, eksekutif, ya, pemerintah dalam hal ini dari Kementerian Perindustrian, Badan Diklat di Industri dan Pasar, dan kami di legislatif mencetak, mempersiapkan generasi-generasi muda ini untuk ya, memasuki tantangan yang lebih berat pada masa-masa yang akan datang. Lapangan kerja terbatas, angkatan kerja kita tinggi. Dan makanya kita dorong agar mereka punya kemampuan SDM dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, bekerja sendiri. Dan terus terang rasio daripada pengusaha kita di Indonesia masih rendah, masih di bawah 4%, masih 3, sekian persen dari penduduk kita. Nah sebuah negara itu akan maju kalau sudah pengusahanya itu bisa di atas 10%. Jadi kalau kita ada 270 juta penduduk, jadi paling enggak ada 27 juta yang jadi pengusaha, nah itu bisa menggerakkan semua sektor dan negaranya akan maju. Negara tetangga kita Singapura, Malaysia sudah di atas 5% mereka. Kita masih di bawah 4%. Nah ini kita dorong. Salah satunya melalui upaya seperti ini. Makanya tugas dari Badan Diklat Industri ini juga tantangan ke depan untuk mempersiapkan masyarakat kita, SDM kita yang mampu mempunyai keterampilan dan keahlian dan bisa menjadi wirausaha yang mandiri dan sehingga tidak tergantung kepada sektor formal ataupun masuk di pegawai negeri ataupun di perusahaan-perusahaan. Karena ke depan terbatas. Kita cetaklah. Nah, itulah maka pemerintah melalui APBN, anggaran dan kami terus mendorong upaya-upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia sehingga menjadi sumber daya manusia yang produktif ya. Nah, desain grafis ini tentunya dalam rangka kita memasuki era digitalisasi. Jadi makanya pelatihannya nanti kita dalam rangka menyikapi dengan digitalisasi yang hari ini memang betul-betul sudah melanda hampir seluruh aspek kehidupan kita. Disrupsi teknologi, digitalisasi di hampir semua aspek ini harus kita persiapkan. Kita nggak mungkin melarang digitalisasi ini. Udah stop, nggak usah lah, kami belum siap, nggak mungkin. Karena dia akan bergerak terus, bergulir terus. Teknologi akan bergerak terus. Desain grafis, kalau dulu itu orang melukis pakai manual, ya. Ini adik-adik ini dipersiapkan seorang pelukis, gitu ya. Lukis lah. Jadi kalau melukis dulu kan pakai manual tuh, melukis pakai pulpen, pakai buku gambar, ada buku warnanya ya, ditulis dan pakai buku gambar, pakai pulpen, pakai pensil, diwarnain. Itu dulu. Nah sekarang melukis dan mendesain itu dengan menggunakan komputer, menggunakan digital. Jadi itu dirubah. Ya. Nah karena ini memang harus disesuaikan, memang kita menghadapi tantangan zaman. Menghadapi tantangan zaman dan tantangan perubahan teknologi. Oleh karena itu tentu kita berharap ya, ini ada adik kan rata-rata sudah bawa laptop ya, nanti gunakan dengan baik. Nah yang tidak kalah pentingnya desain grafis ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat terbuka. Jadi bisa bekerja dimanapun, tidak dibatasi ruang dan waktu. Di rumah kita bisa kerja, asalkan memang kita sudah punya keterampilan. Ya seperti tadi dibikin packaging makanan ya, bikin player, ya, bikin macam-macam lah, baik offline, salah online udah bikin undangan, bikin kartu nama, semuanya kan menggunakan desain secara digitalisasi. Jadi nggak lagi kayak bikin desain sablon kaos aja, sekarang kan sudah harus menggunakan digitalisasi. Jadi oleh karena itu itulah yang sasaran kita. Nah oleh karena itu tentu di samping nanti diajarin caranya ya, oleh para instruktur, yang tidak kalah penting adalah kreativitas. Karena ini memerlukan insting, kreativitas, ya kan? Karena kreativitas itu mahal nilainya dan harganya nggak ada nggak ada bantuannya ya. Kalau harga komputer tuh ada harganya 1 juta, ya 1 juta. Di sini 1 juta, ya di Palangkaraya 1 juta, mungkin yang di Pahandur 1 juta, di Kahayan juga 1 juta. Gak mungkin beda. Tapi kalau kreativitas itu suka-suka yang punya kreativitas saja. Nggak ada standar harganya tuh nggak ada. Kalau orang lagi suka dia beli aja gitu. Oh saya mau yang ini cocok, oh bayar. Sama dengan lukisan. Orang melukis itu nggak ada standarnya. Tergantung. Tapi orang kalau suka dihargain berapapun dia akan ambil. Itulah kreativitas. Jadi kreativitas itu mahal dan bisa kita jual dengan ya nggak ada standar harganya, ya standar harganya, nggak ada headnya, nggak ada harga eceran tertingginya itu nggak ada. Jadi itulah hebatnya. Oleh karena itu adik-adik harus juga menggali kreativitasnya, tentu dengan banyak mempunyai referensi, banyak mendengar, banyak melihat, banyak membaca, itu akan menimbulkan imajinasi dan kreativitas kita akan timbul. Karena di otak ini kalau kita isi macam-macam aja isinya, tapi isi yang bagus-bagus. Begitu ada muncul ide, muncul kreativitas. Tapi kalau di isinya kosong, nah blank, ngeheng kalau orang tuh, hang, mau ngapain bingung. Tapi kalau orang ada isinya, referensinya banyak, ada aja idenya, ada aja kreativitasnya kan gitu. Nah, oleh karena itu tidak hanya terbatas 5 hari diklat, tapi kembangkan lagi setelah itu dengan membaca. Ya, kalau sekarang kan sudah tidak sulit ya untuk mencari informasi, buku udah di tangan kita masing-masing, tinggal kita googling, ya kita bisa baca, tapi tetap juga harus hati-hati ya. Membaca di Google juga jangan sampai salah baca informasi yang salah gitu. Artinya tidak ada kesulitan kita untuk menambah ilmu pengetahuan dalam rangka kita memperbanyak referensi kita, terutama adik-adik ini ya.
Nah setelah ini ya, selesai pelatihan, punya kompetensi, kembangkan lagi. Mulailah mengembangkan diri. Sehingga diharapkan semakin banyak ide dan kreativitasnya dan semakin banyak hal-hal yang bisa dia karyakan, yang kita buat. Saya banyak ketemu anak-anak muda di Jakarta. Tapi apakah materinya sampai ke sana saya belum tahu. Tapi yang jelas mungkin ya nanti dikembangkan sendiri. Mereka bikin logo perusahaan, bukan logo perusahaan dalam negeri, luar negeri sana yang dia jual. Jadi dia bikin di sini tapi dijual. Ada kan sering tuh di sayembarain ataupun di lelang ya. Saya mau bikin logo perusahaan saya, nama perusahaannya ini, silahkan. Nah nanti macam-macam penawaran yang bagus akan di follow up. Tahu yang belinya dari negara lain. Makanya waktu terjadi pembayaran yang berhenti waktu apa pakai itu yang aplikasi pembayaran dunia itu yang sempat berhenti itu mereka pada kewalahan tuh, nggak bisa dibayar oleh karena aplikasinya di stop. Pakai apa istilahnya itu ya? ePay ya. ePay kan mereka tuh bayarnya pakai ePay, pakai elektronik, jadi nggak pakai uang transfer tapi dibayar pakai ePay. Begitu ada beberapa waktu yang lalu kan. Nah, jadi bisa menjual kemanapun, yang penting dia punya kreativitas, kemudian dia dapat informasi bahwa ada perusahaan ini dan sebagainya sedang membuat logo atau segala macam, desain produk segala macam. Mereka ikut dan akhirnya mereka cocok, perusahaan itu diambil itu loh. Dia belilah. Jadi hak patennya, biasanya saya nih bikinkan dong desain kaos saya untuk Pileg misalnya ya. Nama ini fotonya, nomor urutnya ini dan sebagainya. Kalian bikin, oh yang ini bagus nih, berapa harganya? Nanti saya bayar. Desainnya saya beli, jadi hak saya ya, karena saya beli ya. Kemudian saya gunakan untuk atribut saya. Begitu juga mungkin produk makanan, minuman, restoran bisa juga. Nah itulah yang disebut dengan jadi desainer. Nah adik-adik ini disiapkan ke sana ini, ya, siapkan ke sana dan materi yang hari ini mungkin belum, tapi kembangkan lagi, ya, kembangkan lagi. Terus terang kalau diklat begini Pak, cukup bayarnya kalau bayar cukup mahal bayar. Sekitar 6 juta per orang. Kalau mau berbayar. Nah hari ini gratis dapat duit ya, sayang ya kalau tidak diikuti dengan baik selama 5 hari dan plus potensi. Nah itulah beberapa hal yang saya camkan untuk anak-anak dan adik-adik semua agar ini menjadi perhatian ya, dan menjadi bahan adik-adik untuk menyongsong masa depan ya, karena masa depan itu adalah harus kita persiapkan. Adik-adik mau jadi apa ke depan itu nggak bisa. Aku mau jadi dokter atau aku mau jadi pilot tapi nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin. Tetapi harus targetnya dipasang, cita-cita dipasang. Tetapi untuk mencapai itu kita harus melakukan apa yang harus dilakukan untuk menjadi ini kan gitu. Tapi kalau hanya pengen jadi ini tapi nggak melakukan apa-apa ya percuma. Ya, cita-cita itu harus ada by design, ya, didesain, dipersiapin, ada targetnya, ada langkahnya, dan sebagainya. Oleh karena itu adik-adik jangan sampai punya cita-cita tapi nggak melakukan apa-apa. Ya. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini, diklat ini berjalan dengan lancar selama 5 hari, tidak ada yang sakit, ya, dan bisa mengikuti dengan maksimal dan sampai ujung kompetensi, tidak ada yang tidak lulus, ya. Dan kepada BDI dan Pasar sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar dan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dan atas nama yang hadir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara pembukaan diklat desainer grafis muda yang dilaksanakan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, saya nyatakan dibuka secara resmi. Saya tandai dengan ketok palu 4 kali. Dan kita tutup dengan yel 4 kali. Ya, nanti saya pandu dari sini aja. Ya, berdiri biar semangat.
Oke. Ya. Diklat 3 in 1. Diklat 3 in 1. Diklat 3 in 1. Diklat 3 in 1. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mengundang Bapak Dr. Andes Haji Mukhtarudin beserta Bapak Ali Komaini untuk berkenan maju ke depan panggung karena kita akan melakukan penyerahan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan peserta diklat. Dimohon untuk maju ke depan. Dengan ini Diklat 3 in 1 Desain Grafis Muda Angkatan 15 resmi dibuka. Foto bersama peserta diklat terlebih dahulu, Bapak. Baik, selanjutnya kami mengundang para tamu undangan lainnya untuk bergabung ke depan panggung untuk melakukan sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta diklat dimohon untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Iya, balik menghadap ke panggung, Bapak. Baik, kami persilahkan para tamu undangan untuk dapat duduk kembali. Oh ya, boleh, silakan Bapak.